Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fani Study Channel. Hari ini kita akan belajar mengenai determinan matriks. Jadi yang kita kenal kemarin ada matriks persegi dengan ordo 2x2, 3x3, 4x4 dan seterusnya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari determinan matriks untuk matriks yang berordo 2x2 dan matriks berordo 3x3. Di sini akan saya kenalkan dulu mengenai simbol dari determinan. Jika saya punya matriks A, maka determinan matriks A dapat dituliskan dengan det itu artinya determinan, dalam kurung nama matriksnya, di sini nama matriksnya adalah A, ditulis dengan det A atau bisa juga dengan simbol seperti ini. Jadi seperti tanda mutlak ya, kemudian di dalamnya ditulis dengan nama matriksnya. Jadi bisa menggunakan det A seperti ini atau bisa menggunakan simbol seperti ini. Itu adalah simbol dari determinan matriks. Yang pertama kita akan membahas mengenai determinan matriks berordo 2x2. Jadi berbeda cara dalam mencari determinan matriks berordo 2x2 dan nanti ada matriks berordo 3x3. Oke, yang pertama dulu kita membicarakan matriks berordo 2x2. Di sini diketahui ada matriks A dengan elemen-elemen matriks A adalah A, B, C, D. Maka determinan A saya gunakan simbol yang ini. Maka determinan A adalah perkalian AD dikurangi BC. Jadi diagonalnya yang ke kanan dulu, kemudian dikurangi diagonal yang ke kiri. Oke, sekarang kita membahas soal yang berkaitan dengan determinan matriks. Dengan soal yang pertama, tentukan determinan dari matriks R dengan elemen-elemennya 5, 7, 8, 4. Kita tulis dulu simbol dari determinan. Saya mau pakai simbol yang seperti ini. Jika kalian mau pakai yang seperti ini pun boleh, sama saja. Sehingga bisa kita tulis di sini determinan R sama dengan tadi perkaliannya adalah diagonal yang menyamping ke kanan, sehingga diagonal yang menyamping ke kanan di sini adalah 5 sama 4. Kita kalikan dua bilangannya sehingga 5 kali 4, kemudian dikurangi diagonal yang menyamping ke kiri. Menyamping ke kiri di sini ada 7 sama 8, kita kalikan 7 kali 8 sama dengan 5 kali 4 hasilnya 20 dikurangi 7 kali 8 hasilnya 56, sehingga 20 dikurangi 56 sama dengan negatif 36. Ini hasil dari determinan R. Sekarang soal yang kedua, tentukan determinan dari matriks M dengan elemennya negatif 1, 3, negatif 2, dan negatif 10. Caranya sama, kita tulis dulu simbol dari determinan M. Simbolnya seperti ini. Determinan M sama dengan kalikan angka yang ada di diagonal ke kanan ini. Angkanya negatif 1 sama negatif 10. Kita kalikan negatif 1 kali negatif 10. Kemudian tandanya dikurangi dengan angka yang dia menyamping ke kiri. Ada 3 sama negatif 2. Kita kalikan 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 1 kali negatif 10 hasilnya positif 10 dikurangi 3 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. 10, kemudian di situ ada negatif ketemu negatif, hasilnya positif ya. Ini 10 positif 6, 10 ditambah 6 hasilnya adalah 16. Ini adalah hasil dari determinan matriks M. Contoh soal nomor 3, diketahui ada matriks A elemennya 2, 3, 3, 4. Jika A kuadrat sama dengan P, maka nilai determinan P adalah, kita kan di sini belum tahu ya siapa itu matriks P ini, maka kita harus cari matriks P-nya dari sini. P sama dengan A kuadrat. Kita jabarkan. P
sama dengan A kuadrat. Kemudian bisa kita uraikan P sama dengan A kuadrat itu artinya A kali A. Ya, oke, kita cari di sini P sama dengan, di sini P sama dengan A kali A, maka kita tulis matriks A-nya 2, 3, 3, 4 kali matriks A lagi 2, 3, 3, 4. Oke, sekarang kita lakukan operasi perkalian matriks dengan matriks. Kita tentukan dulu ordo di sini. Ordo adalah BK, banyak baris kali banyak kolom. Banyak barisnya ada 1, 2, maka ini 2 kali banyak kolomnya 1, 2, juga ada 2. Otomatis ordo di sini juga sama ya, karena matriksnya sama, ini juga ordonya 2 kali 2, sehingga ini coret-coret. Nanti perkaliannya adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Oke, kita buat dulu. Matriks berordo 2 kali 2 artinya dia punya barisnya 2, kolomnya juga ada 2. Nah, ini untuk baris 1, baris 2, kemudian ini kolom 1, ini kolom 2. Kita isi dulu elemen yang berada di sini, yaitu elemen yang terletak pada baris 1, kolom 1. Nah, baris satunya dari siapa? Ingat yang kemarin baris 1 itu dari matriks yang depan, atau ini matriks yang pertama, ini matriks yang kedua. Maka baris pertamanya dari matriks pertama dan kolom satunya dari matriks kedua. Ini baris 1 yang kita gunakan, kemudian kolom 1 dari matriks kedua. Kita kalikan depan sama depan, maka 2 kali 2, kemudian belakang sama belakang 3 kali 3. Nah, pemisahnya ini adalah operasi penjumlahan. Sekarang yang sampingnya sini, ini elemen yang terletak pada baris 1 dan kolom 2. Baris satunya pasti yang depan itu miliknya matriks 1, yang belakang ini miliknya matriks 2. Baris 1 matriks 1 dan kolom 2 matriks 2 ini ya. Kolom 2 matriks 2. Oke, kita kalikan sekarang ini sama yang ini, sehingga depan sama depan 2 kali 3, belakang sama belakang 3 kali 4. Ini dijumlahkan. Sekarang yang bawah sini, ini berarti pada baris 2 kolom 1, baris 2-nya milik matriks 1, baris 2-nya milik matriks 1, kemudian kolom 1-nya milik matriks yang kedua. Baris 2-nya matriks 1, berarti ini baris 2-nya matriks 1 dan kolom 1-nya matriks 2, berarti ini sama ini. Kita kalikan depan sama depan, ada 3 kali 2, kemudian ada 4 kali 3, ini dijumlahkan. Kemudian yang terakhir elemen ini terletak pada baris 2 dan kolom 2. Baris 2-nya matriks pertama, kolom keduanya matriks kedua. Baris 2 matriks pertama masih dengan ini, kolom kedua matriks keduanya ini. Nah, sekarang ini kita kalikan depan sama depan. Di sini ada 3 kali 3, kemudian 4 kali 4. Nah, kita jumlahkan. Oke, sekarang kita hitung. Ini matriks P ya. Matriks P sama dengan ini 4 ditambah 9, sebelah sini 2 kali 3 itu 6, ditambah 3 kali 4 12, kemudian di sini 6 ditambah 4 kali 3 12, sebelah sini 3 kali 3 9 ditambah 4 kali 4 16, sama dengan 4 tambah 9 13, 6 tambah 12 18, 6 tambah 12 lagi 18, 9 tambah 16 25.
Nah, ini adalah matriks P. Kita sudah ketemu matriks P. Yang ditanya determinan P. Determinan P saya pakai simbol yang ini. Determinan P sama dengan kita kalikan dulu diagonal yang menyamping ke kanan ya. Nah, yang ini dulu kita kalikan. Ada 13 kali 25 dikurangi ya. Dikurangi sekarang diagonal yang menyamping ke kiri. Ada ini 18 kali 18. Oke, sama dengan 13 kali 25 itu 325 dikurangi 18 kali 18 hasilnya 324. 325 kurangi 324 hasilnya 1, sehingga determinan P nilainya adalah 1. Sekarang ke soal nomor 4, nilai X yang memenuhi ini sama dengan X tambah 4 adalah, nah simbol ini tadi adalah simbolnya dari determinan. Determinan dari matriks berordo 2 kali 2, berarti ini bisa kita selesaikan menggunakan rumus ini ya. Caranya kita kalikan dulu angka yang terletak pada diagonal yang menyamping ke kanan. Di situ ada 3x, kita kalikan dengan 1. Kemudian dikurangi, sekarang perkalian bilangan yang ada di diagonal menyamping ke kiri, yaitu ini 3 kali 2 sama dengan ikuti ini X ditambah 4. Kita operasikan 3x kali 1 hasilnya adalah 3x. Ingat ya bahwa siapapun bilangan yang dikalikan 1 hasilnya pasti dirinya sendiri, sehingga 3x kali 1 hasilnya adalah 3x. Dikurangi 3 kali 2 hasilnya 6 sama dengan X ditambah 4. Nah, sekarang kita mau mencari nilainya X, sehingga semua yang punya X kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Di sini ada 3x, positif X di kanan pindah menjadi negatif X, sama dengan 4 sudah ada di kanan, negatif 6-nya harus pindah ke kanan ya, jadi negatif pindah ruas menjadi positif 6. 3x kurangi x hasilnya 2x sama dengan 4 tambah 6 10, sehingga nilainya x adalah 10. 2 sama x kan dikalikan, kalau 2-nya pindah ruas berarti menjadi pembagian. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5, sehingga x-nya ketemu hasilnya 5. Oke, sekarang soal nomor 5. Tentukan nilai X dari kesamaan determinan ini. Ingat ya, simbol ini adalah simbol dari determinan. Dan ini matriksnya adalah matriks 2 kali 2. Berarti kita masih menggunakan rumus ini. AD dikurangi BC. Sekarang kita uraikan satu persatu dari ruas sebelah kiri dulu. Berarti kita kalikan elemen-elemen yang terletak pada diagonal menyamping ke kanan ya. Nah, ini kita kalikan dulu. Di situ ada X dikurangi 1 kali X. Ini X dikurangi 1. Kemudian ini dikurangi dengan kedua bilangan yang ada di diagonal yang menyamping ke kiri. Dua bilangan yang ada di diagonal yang menyamping ke kiri, di sini ada negatif 3 kali 0 sama dengan ini juga kita hitung determinannya. Caranya sama, kalikan bilangan yang menyamping ke kanan, ada 6 kali X, sehingga ini kita kalikan dulu 6 kali X dikurangi sekarang bilangan yang menyamping ke kiri, ada 10 sama 1, sehingga 10 sama 1 kita kalikan. Nah, sekarang kita hitung perkaliannya. Ini kan perkalian ya, jadi kita kalikan depan belakang, X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian negatif 1 kali X hasilnya adalah negatif X. Kemudian dikurangi negatif 3 kali 0, siapapun bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya adalah 0. Sama dengan 6 kali X hasilnya 6X. Dikurangi 10 kali 1 hasilnya adalah 10. Nah, ini kan bentuknya
persamaan ya. Kenapa persamaan? Karena tandanya adalah sama dengan. Ternyata pangkat tertingginya adalah pangkat 2, maka ini nanti membentuk persamaan kuadrat, sehingga semua yang ada di kanan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Di sini ada x kuadrat dikurangi x dikurangi 0, hasilnya x negatif x ya. Kemudian 6x positif, pindahkan ke ruas sebelah kiri jadi negatif 6x. Negatif 10 pindah ruas menjadi positif 10 sama dengan 0. Nah sekarang kita operasikan. Ini kan bisa kita operasikan ya, dia sama-sama punya x, sehingga di sini menjadi x kuadrat negatif x negatif 6x, hasilnya adalah negatif 7x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini dia sudah membentuk persamaan kuadrat. Ingat, jika ada persamaan kuadrat mau mencari nilai x-nya, maka kita harus memfaktorkan. Caranya, masih ingat? Caranya adalah kita buat dulu 2 kurung buka 2 kurung tutup sama dengan 0. Karena ini x kuadrat, maka x-nya ada 2, yang satu letakkan di sini, yang satu diletakkan di sini. Sekarang kita cari dua bilangan ini. Ini adalah dua bilangan di mana ketika dijumlahkan itu hasilnya yang tengah ini, yaitu hasilnya negatif 7. Dan ketika dikalikan hasilnya adalah yang belakang, yaitu positif 10. Nah, siapa ya dua bilangan itu? Kita uraikan 10 perkalian antara 2 kali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Sekarang jika 2 dan 5 kita jumlahkan, hasilnya adalah positif 7. Padahal yang dimau ketika dua bilangan dijumlahkan hasilnya adalah negatif 7. Maka ini tidak memenuhi. Sekarang positif 10 itu juga bisa perkalian antara negatif kali negatif, yaitu negatif 2 kali negatif 5. Ya kan, negatif kali negatif positif, 2 kali 5 hasilnya 10. Sekarang jika dua bilangan ini kita jumlahkan, negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2, positif ketemu negatif jadinya negatif 5. Negatif 2, negatif 5 hasilnya adalah negatif 7. Nah ternyata sama sesuai dengan yang kita mau. Kalau dikalikan hasilnya 10, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Maka dua bilangannya adalah negatif 2 dan negatif 5. Oke, kita tulis di sini negatif 2 dan negatif 5. Berdasarkan cara coba-coba ini tadi ya. Oke, jika sudah memfaktorkan, maka sekarang masing-masing kita sama dengan kan 0. X kurangi 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya 0, negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. X sama dengan 2. Kemudian yang satunya, X dikurangi 5 sama dengan 0. X sama dengan 0, negatif 5 pindah ruas menjadi positif 5. X sama dengan positif 5. Sehingga nilai X-nya jadi nilai X-nya sama dengan 2 atau nilai X-nya sama dengan 5. Sekarang kita ke poin B, yaitu determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Sebetulnya determinan matriks berordo 3 kali 3 sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 jika kalian menyelesaikan SPLTV-nya dengan menggunakan determinan. Oke, tapi sekarang di sini kita ulas kembali. Untuk menentukan determinan matriks berordo 3 kali 3 ini kita menggunakan yang namanya metode Sarus. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan matriks berordo 3 kali 3. Nah, contoh soal yang pertama kita langsung membahas saja ke contoh soal. Tentukan determinan dari matriks K. Ini matriksnya berordo 3 kali 3. Maka kita selesaikan dengan menggunakan Sarus. Tapi ingat dulu determinan dari matriks K, kita pilih simbol determinannya. Saya pilih yang ini ya. Kalau kalian mau pakai yang ini boleh. Oke, di sini ada determinan matriks K. Maka determinan matriks K adalah kita tulis kembali elemen-elemen dari matriks K. Di sini ada 2,
0, negatif 1, kemudian ada 5, 7, negatif 2, ada 0, 1, 3. Karena ini kita mencari determinan, maka kita buat simbol determinan ini, yaitu 2 garis lurus. Kemudian ingat, harus kalian ingat bahwa setelah itu di sini kita tulis kembali 2 kolom pertama. Nah, di sini kan ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Setelah semua elemen dari matriks K ini kalian tulis, kemudian jangan lupa ada 2 garis lurus sebagai simbol determinan ini. Kemudian di sebelah kanan sini kalian tulis 2 kolom pertamanya. Dengan kolom pertama di sini ada 2, 0, negatif 1, kemudian kolom keduanya ada 5, 7, negatif 2. Nah, sekarang kita buat garis menyamping ke kanan dulu, dimulai dari pojok kiri atas, garis menyamping ke kanan. Ini garis menyamping ke kanan, ini garis menyamping ke kanan, ini juga garis menyamping ke kanan. Kalau ke kanan itu kita identik dengan perilaku yang baik, maka kalau ke kanan tandanya positif, ke kanan tandanya positif, ke kanan juga tandanya positif. Sekarang kita buat garis lagi yang menyamping ke kiri. Kalau menyamping ke kiri dimulai dari pojok kanan atas ini. Kita buat menyamping ke kiri, ini juga menyamping ke kiri, ini juga menyamping ke kiri. Nah, kalau menyamping ke kiri biasanya identik dengan perilaku yang kurang baik. Maka ini tandanya negatif, sini tandanya negatif, ini juga tandanya negatif. Jadi ke kanannya 3 kali, ke kirinya juga 3 kali. Nah, sekarang kita hitung perkalian bilangan-bilangan yang terletak pada satu garis. Yang pertama garis ini dulu. Ada bilangan 2 kali 7 kali 3. Kemudian ini diikuti tandanya positif. Sekarang yang sebelah sini ada 5 kali 1 kali negatif 1. Kemudian ini juga tandanya positif, kita ikuti. Angka yang segaris ada 0 kali 0 kali negatif 2. Kemudian yang ke kiri ini tandanya negatif. Angka yang dalam satu garis ini ada 0 kali 7 kali negatif 1. Ini negatif lagi, yang segaris 2 kali 1 kali negatif 2. Kemudian ini dikurangi lagi 5 kali 0 kali 3. Oke, sekarang kita hitung 2 kali 7 kali 3 hasilnya 42, ditambah 5 kali 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 5, ditambah 0 kali 0 kali negatif 2. Ingat ya, 0 kali berapapun hasilnya tetap 0, dikurangi 0 kali 7 kali negatif 1 hasilnya juga 0, dikurangi 2 kali 1 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4, dikurangi 5 kali 0 kali 3 hasilnya adalah 0, sama dengan 42. Di sini ada positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif 5 ya. Kemudian ini 00 tidak usah ditulis kembali. Kemudian ini negatif ketemu negatif 4, hasilnya adalah positif 4. Oke, sekarang kita hitung 4 kurangi 5 itu negatif 1 ya. Berarti artinya 42 dikurangi 1. 42 kurangi 1 hasilnya adalah 41. Nah, ini adalah hasil dari determinan matriks K. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Tentukan determinan dari matriks B masih dengan matriks yang berordo 3 kali 3. Caranya sama seperti tadi. Determinan matriks B kita tulis simbolnya dulu di sini. Determinan B sama dengan langkah pertama tadi, kita tulis semua elemen dari matriks B-nya. Sama persis elemennya ditulis 5, 2, 3, kemudian 10, 0, negatif 2, kemudian negatif 4, 0, 1. Jangan lupa kita beri simbol determinan dengan 2 garis lurus. Dan jangan lupa lagi bahwa di sebelah kanannya harus kita tulis ulang 2 kolom pertama. Nah, ini jangan sampai ketinggalan.
harus ditulis 2 kolom pertamanya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, maka yang ditulis di sini adalah 2 kolom pertama ini. Ada 5, 2, 3, kemudian negatif 10, 0, negatif 2. Oke, buat garis menyamping ke kanan dulu, dimulai dari pojok kiri sini. Ini menyamping ke kanan, langsung saya beri tanda ya, kalau ke kanan berarti positif. Ini juga kita tarik garis ke kanan, positif. Ini juga tarik garis ke kanan, operasinya juga positif atau penjumlahan. Sekarang kalau kita tarik garis ke kiri, dimulai dari pojok kanan atas sini, kita tarik garis ke kiri. Kalau ke kiri maka tandanya negatif. Ini juga kita tarik garis ke kiri, tandanya negatif. Ini juga kita tarik garis ke kiri, tandanya negatif. Sekarang kalikan angka-angka yang terletak pada satu garis. Ini dulu ada 5 kali 0 kali 1. Ditambah yang ini 10 kali 0 kali 3. Ditambah lagi negatif 4 kali 2 kali negatif 2. Kemudian ke kiri dikurangi ini yang satu garis, negatif 4 kali 0 kali 3 dikurangi 5 kali 0 kali negatif 2 dikurangi lagi negatif 10 kali 2 kali 1. Oke, sekarang kita hitung 5 kali 0 kali 1 hasilnya 0, ditambah 10 kali 0 kali 3 hasilnya 0, ditambah negatif 4 kali 2 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 16. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian dikurangi negatif 4 kali 0 kali 3 hasilnya 0, dikurangi 5 kali 0 kali negatif 2 hasilnya juga 0, dikurangi negatif 10 kali 2 kali 1 hasilnya adalah negatif 20. Ini nolnya tidak usah diperhatikan, maka ini tersisa 16. Kemudian ini ada negatif ketemu negatif, maka menjadi positif. Sehingga 16 ditambah 20 hasilnya adalah 36. Sekarang ke contoh soal yang ketiga. Nilai A yang memenuhi determinan matriks ini sama dengan 20 adalah, nah jadi kalau ada determinan itu tidak selalu ada kata-kata determinan, tapi cukup dengan simbol seperti ini saja itu sudah jelas bahwa ini maksudnya adalah hasil dari determinan matriksnya sama dengan 20. Dan ini adalah matriks yang berordo 3 kali 3, maka determinan ini kita jabarkan dengan metode Sarus. Caranya sama seperti tadi. Ini semua kita tulis sama ya. Ada 2, 3, 4, kemudian kolom 2-nya negatif 1A, negatif 3, kemudian 2, 6, 6. Nah, jangan lupa di sebelah sini tulis 2 kolom pertamanya lagi. Ada 2, 3, 4, negatif 1A, negatif 3. Hasil determinan ini sama dengan 20. Nah, sekarang kita buat garis menyamping dimulai dari pojok kiri atas, berarti menyampingnya ke kanan dulu. Ini menyamping ke kanan, maka tandanya positif. Ini juga menyamping ke kanan, tandanya positif. Ini juga menyamping ke kanan, tandanya positif. Sekarang kalau menyamping ke kiri, dimulai dari pojok kanan atas sini ke kiri, maka ini tandanya negatif. Ini juga ke kiri, tandanya negatif. Ini juga ke kiri, tandanya negatif. Oke, sekarang kita kalikan angka-angka yang dalam satu garis. Dari sini ada 2 kali A kali 6, ditambah ini negatif 1 kali 6 kali 4, ditambah dari sini ya, kemudian 2 kali 3 kali negatif 3. Sekarang kalau ke kiri berarti ini dikurangi yang segaris pertama ada 2 kali A kali 4, dikurangi lagi 2 kali 6 kali negatif 3,
dikurangi lagi, ini negatif 1 kali 3 kali 6. Nah, hasilnya itu harus sama dengan 20. Oke, sekarang kita kalikan. 2 kali A kali 6 hasilnya adalah 12A, ditambah negatif 1 kali 6 kali 4 hasilnya negatif 24, ditambah 2 kali 3 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 18, dikurangi 2 kali A kali 4 hasilnya 8A, dikurangi 2 kali 6 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 36, kemudian dikurangi negatif 1 kali 3 kali 6 hasilnya adalah negatif 18 sama dengan 20. Oke, sekarang kita buka kurung-kurungnya dulu. Di sini 12A, kalau positif ketemu negatif ini hasilnya negatif 24. Kemudian positif ketemu negatif lagi hasilnya negatif 18. Ini negatif 8A, ada kurung lagi, negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif 36. Kemudian ini negatif ketemu negatif lagi hasilnya adalah positif 18 sama dengan 20. Nah, ini ada yang bisa kita coret. 18 dikurangi 18 itu kan 0 ya, bisa kita coret seperti ini. Kemudian kita kelompokkan, ini punya A, ini punya A, kita jadikan dia dalam satu tempat yang sama atau berdekatan. 12A dikurangi 8A, kemudian ini negatif 24, dia berteman dengan positif 36 sama dengan 20. Kita operasikan ini, 12A kurangi 8A hasilnya adalah 4A. Kemudian negatif 24 tambah 36 hasilnya adalah ini sama dengan 36 kurangi 24 ya, positif 12 sama dengan 20. Mau dicari nilainya A, berarti yang di ruas kiri sisakan 4A saja, kemudian 12 nya harus pindah ke kanan, sehingga di kanan ada 20, positif 12 pindah menjadi negatif 12. 4A sama dengan 8, sehingga A sama dengan 8. Hati-hati, 4-nya di sini dikalikan, kalau pindah ruas berarti menjadi pembagian. 8 dibagi 4 hasilnya sama dengan 2. Nah, inilah cara menyelesaikan determinan matriks berordo 3x3 dengan metode Sarus. Sebelumnya tadi ada determinan matriks berordo 2x2. Baik, cukup sekian video kali ini mengenai determinan matriks. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.